Satu ya, ini saya berasa diliput TV One dan TV Metro TV. Gak apa-apa ini jadi anchor. Mungkin pertanyaan pertama boleh dijawab terserah sama siapa, Bu Rini dulu? Gak apa-apa, Bapak. Gantian. Gimana caranya agar target penjualan dapat tercapai dengan kondisi di mana harga kompetitor itu lebih rendah, sedangkan target KSO itu mungkin tinggi? Segitu aja kalau di perusahaan ibu sendiri gimana caranya? Tips-tips dari mungkin mindsetnya yang harus diubah. Jadi dari harga yang kemahalan menjadi kelebihan dari produk kita. Kita bisa menjelaskan fitur-fitur yang ada, kalau fitur mungkin hampir kurang lebih ya. Tapi value apa yang kita miliki yang bisa kita berikan untuk customer, yang bisa menjawab semua kesulitan customer yang selama ini ada masalah di alat-alat yang ada. Misalnya kalau mereka punya alat tapi after service-nya nggak bagus. Jadi kalau kami memang ada SOP teknisi minimal sebulan sekali, semua alat wajib dikontrol teknisi, harus dilengkapi dengan harus dikontrol, harus selalu dikontrol. Jadi wajib itu minimal 1 bulan sekali. Dan biasanya kalau teknisi sudah keluar dari satu rumah sakit, akan ada orang di kantor yang selalu cek di kepala lab, apakah tadi ada teknisi kami yang kunjungan, apakah ada masalah atau alatnya baik-baik saja. Jadi kami tidak terima laporan teknisi saja, tapi ada cross check dari kantor supaya jangan percaya aja maksudnya. Iya. Artinya nggak percaya ya. Bukannya nggak percaya, tapi kadang kan ada kalanya gimana, nggak ada masalah Bu, oke, ternyata sebenarnya customer masih ada masalah yang belum selesai. Iya. Nah, mungkin kadang-kadang customer itu pengen nanya, mungkin kalau dari teknisinya belum bisa menjawab lebih jelas, belum puas, mungkin sudah dijelaskan. Kan kadang-kadang ada kemampuan orang yang berbeda-beda dalam hal menjelaskan. Jadi kalau dari kata Bu Rini lebih ke value ya Bu ya. Jadi kita tekankan value-nya, harga nggak masalah, tapi after sales service-nya yang diutamakan begitu kan Ibu ya. Ya Masya Allah ya, jadi nggak masalah ini harga berapa SPP tinggi. Kalau dari Pak Yuda gimana Pak? Izin ini sekedar sharing saja. Silakan Pak. Jadi pengalaman kami pertama itu harga nomor 2. Harga nomor 2. Jadi kami mendengarkan komplain keluhan dari user terlebih dahulu. Oh baik Pak. Jadi kita mungkin bukan yang pertama. Betul, pasti sudah ada yang sebelumnya mungkin yang sudah berjalan ya. Berjalan, jadi yang berjalan. Jadi kami berusaha memenuhi kebutuhan dari user. Kita akan mendengarkan kira-kira yang tidak didapatkan sebelumnya seperti apa. Misal keluhannya pesan hari ini barang diantar 2-3 hari. Di Mulsra Group di model utama pesan sebelum jam 2 siang Bisa diantar di hari yang sama, betul. dengan syarat ada surat pesanan. Oh, ada surat pesanan, tetap jangan lupa tuh Bapak Ibu, surat pesanan tetap harus ada. Gitu. Jadi listening kita lebih ke denger ya, jangan dengerin dulu ini pengennya keluhan apa. Udah ada kontrak yang berjalan tidak apa-apa. Tetap didatangi, tetap gimana Pak Dokter, ada keluhan apa, ada keperluan apa, kita dengar aja dulu. Makanya Pak Yuda perlu dicatat ini Bapak Ibu, boleh dicatat. Jadi yang pertama value sehingga hati tidak masalah, sama dengan Pak Yuda. Berarti harga itu nomor 2. Yang pertama kita mendengarkan dulu, walaupun ada kontrak atau MOU yang sedang berjalan, kita tetap berusaha dan mendengarkan. Insya Allah dia dengar, dia Bapak ini baik ya mendengarkan keluh kesah kita, tetapi dia memberikan solusi juga. Jadi nggak lama kalau keluhannya, iya tapi kalau pesan barang lama banget, baru 3 hari sebulan yang punya kita, sebelum jam 2 hari itulah diantar. Agak demikian? Lantas
juga kami juga seperti yang disampaikan Pak Wim tadi, cepat mengikuti dari Mas Yuda tadi. Kemudian untuk itu kami tentu ada kaitannya dengan kepercayaan. Nah, apabila kita sudah dipercaya, insya Allah rezeki lainnya pun akan hadir. Kita pasti akan ditanyakan apakah produk yang lain, sehingga itu kaitannya. Oh iya, terima kasih. Betul sekali ya. Kalau di Bali itu memang kepercayaan itu yang paling utama. Jadi kalau sudah percaya, semua rumah sakit itu alhamdulillah, masya Allah, tekolab semua. Jadi memang bukan main ya, Pak Khalid. Non sewu Pak, di mana Pak? Bapak? Gimana Bapak? Ya Pak. Oh gitu. Iya, jadi bukan main. Saya pernah ikut Pak Khalid ya, kelihatan. Saya pernah ikut Pak Khalid ke customer itu bukan main. Waduh ya Allah. Caranya berbicara dengan Pak Direktur, ini Pak, ini. Gimana Pak, masa Pak Khalid menginikan apa ya namanya? Masa kepercayaan itu loh, masa Pak Kolik ini nggak mungkin lah ibaratnya mau bohong, mau nggak sesuai sama yang dijanjikan. Pokoknya saya tanggung jawab gitu. Kalau Pak Kolik benar-benar Pak dokter gini ya, benar-benar bisa ngomong halus gitu ya, sampai gitu ya, terpesona gitu. Saya kalau lihatnya terpesona. Saya yakin pasti kayak Bu Rini, Pak Yuda, Bu Tini juga pasti seperti itu gitu. Jadi betul kerja cepat, terus percaya dulu yang pertama, dengarkan dulu. Kalau nggak mau dengar, belum dipercaya, dengar dulu, dipercaya. Akhirnya setelah percaya, akhirnya tidak masalah. Selanjutnya Ibu. Baik, pertanyaan nomor 2. Bagaimana cara mengatasi penurunan omset akibat adanya efisiensi anggaran dari pemerintah? Ayo jawab, mana yang kena semua? Ini semua efisiensi, termasuk saya. Saya di Multiserra Palembang juga kena efisiensi. Jadi ada beberapa rumah sakit kan jadi lama bayarnya. Dulu APBD itu bisa langsung, ya Wisnu ya, dulu APBD bisa langsung cepat, APBD dulu bisa langsung cepat bayar ya, terus nggak lagi ditalangi APBD, jadi lama banget bayarnya. Lalu bikinlah surat pengakuan hutang seperti tadi yang Pak Rohimi anjurkan tadi ya. Apa boleh buat, memang kita nggak enak ngejar-ngejar, tapi kita butuh karena bisnis. Kalau dari Ibu Rini bagaimana Bu Rini? Ada efisiensi Sebenarnya cara ngomongnya? kalau ada efisiensi itu omset yang sudah jalan tidak mungkin menurun. Yang biasanya dipangkas itu adalah untuk pengadaan barang-barang yang baru. Oke. Jadi kalau trik dari saya, kita fokus dengan alat-alat yang sudah kita pasang, menambah parameter-parameter baru yang ada di alat kita. Menambah parameter baru yang sudah ada di alat kita di pelanggan lama. Karena biasanya efisiensi dana itu untuk pembelian alat-alat baru. Berarti yang sudah jalan itu tetap akan terus beli terus pasti ya? Nggak akan berkurang? Nggak mungkin berkurang. Kecuali kalau kita yang kurang yang takut nggak dibayar gimana Bu Rini? Mungkin ada yang seperti itu karena kami juga seperti itu. Nggak dibayar itu karena pembayaran BPJS ke rumah sakitnya lama. Yang lama itu sebenarnya dari BPJS ke rumah sakit. Kalau bertahun-tahun saya jadi curhat, jadi mohon maaf ya Bapak Ibu. Kalau lama sampai 2 tahun gitu gimana? Kalau di kami ada yang namanya konfirmasi piutang setiap awal bulan. Oh ya? Dan itu disampaikan ke kepala keuangan. Oke. Dan 1 lembar kami sampaikan ke direktur rumah sakit. Iya. Supaya piutang kami itu dicatat di keuangan rumah sakit. Nggak apa-apa ya, nggak ngejar-ngejar ya, orang kita memang butuh ya. Iya, memang itu memang sudah SOP kami. Kami juga mengalami yang dialami teman-teman seperti itu dulu ya. Siap. Kita ternyata nggak dicatat di rumah sakit, susah untuk dibayar. Iya. Tapi kalau itu instansi pemerintah dan sudah dicatat sebagai hutang negara, itu pasti akan dibayar. Gitu. Jadi yang kami lakukan dari kesalahan-kesalahan dulu ada setiap awal bulan kami selalu memberikan konfirmasi piutang. Biasanya kami bikin angka 3, 1 ditandatangani di keuangan, 1-nya kami ini mengetahui direktur rumah sakit. Oke, mau dicatat tuh Bapak Ibu. 1 mengetahui keuangan sama direktur. Jadi dua-duanya harus ditandatangani ya. Ya, pasti itu sudah tercatat di keuangan rumah sakit. Oke, jadi jangan lupa mohon dicatat ya Bapak Ibu ya. Kalau Ibu Tutut, hajar susah. Ibu Tutut nih,
juga nggak? Kalau Atau Bali banyak nih? di Bali tentunya PAD-nya banyak. apalagi itu pasti ada hutang. Ada juga lah ya. Iya, apalagi kita kan juga bergantung dengan BPJS, pembayaran BPJS yang kadang-kadang 3 bulan sekali sudah paling cepat gitu. Tapi kalau untuk sampai lintas tahun itu biasanya akan ada konfirmasi, bahkan dari rumah sakit sendiri juga akan mengkonfirmasi ke kami. Kemudian mereka juga menggunakan apa di rumah sakit. Biasanya kami akan menginfokan konfirmasi hutang ke rumah sakit, kemudian itu dan keuangan seperti itu ini. Sama ya langkah-langkahnya ya. Tiap bulan juga di follow up terus. Kalau kami biasanya setahun sekali, jadi setiap lintas tahun seperti itu. Kalau sebulan sekali biasanya jarang sih sebulan sekali karena kami menunggu dari peredaran BPJS. Asalkan SPJ itu sudah dikerjakan SPJ, kalau sudah masuk biasanya sudah dicatat oleh rumah sakit. Disesuaikan dengan rumah sakitnya. Saya penasaran, siapa tahu karena PAD-nya Bali itu banyak ya duit yang masuk wisatawan asing banyak sehingga bayarnya juga mungkin bisa lebih cepat kali Bu Tutut juga ya. Kayaknya tempat lain tuh agak susah banget gitu ya. Begitu rumah sakitnya mungkin Ternyata rumah sakitnya, karena rumah sakit gede-gede gitu ya. Jarang sih kami sampai lintas tahun, mungkin karena kami juga selalu konfirmasi dan selalu mengikuti prosedur rumah sakit bahwa sudah tercatat dari lab sampai ke keuangan sudah tercatat. Siap. Berarti harus tercatat nih. Kalau Pak Yuda sama nggak efisiensi Pak? Di mana dulu? Izin Bu, kalau KSO cenderung stabil. Oh Masya Allah. Jadi contoh itu selamatkan karena ada KSO. Oh, jadi KSO yang menyelamatkan ya Pak? Stabil karena tiap bulan ada Pemasukan, ya Pak. Ada pesanan, ada pemasukan. Ya, jadi kami ada sedikit tips untuk rumah sakit swasta yang pembayarannya bagus, kami berikan diskon 5%. Apa? Rumah sakit swasta Rumah sakit swasta? yang pembayarannya 30 hari, kami memberikan diskon 5%. Oh, kalau pembayarannya ini 5%. dikasih diskon 5%. Jadi, wah enak nih dapat diskon nih, bayar aja lebih cepat. Lumayan, ada tambahan lagi Pak. Ini ST, YTTA ya. Ada yang nggak tahu YTTA? Ya ini lebih bagus sih, boleh dicontoh nih tips dan trik dari Pak Yuda ya. Jadi ini ada motivasi buang nih yang gue bayar sekarang 5%-nya lumayan. Gimana Bu Ratna, langsung ke pertanyaan ketiga aja. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana strategi paling efektif bagi distributor alat kesehatan untuk dapat masuk dan bertahan di rumah sakit grup yang sistem pengadaannya terpusat di kantor pusat? Oh ini contohnya mungkin kayak rumah sakit Pertamina, rumah sakit Siloam, rumah sakit Awal Bros itu kan pengadaannya terpusat ya. Terus sementara kebutuhan preferensi dan pengguna alat berada di masing-masing unit rumah sakit, tidak semua tempat-tempatnya kan sama pengennya kan. Ya, untuk yang tersentralisasi ada nggak Bapak dengan misalnya kasusnya di Banjarmasin, di Manado, di Bali itu ada nggak? Gimana caranya? Kalau di Banjarmasin itu yang itu rumah sakit Pertamina. Kalau rumah sakit Pertamina seperti itu biasanya kita memang mengajukan penawarannya di rumah sakit Pertamina setempat. Kalau mereka tertarik, mereka akan arahkan kita untuk ketemu pejabat di korporat. Oke. Tapi kalau kita mau menego se Indonesia, bagusnya memang harusnya dari kantor pusat. Ya. Nembak ke atas ya. Biasanya kan kalau ya sebenarnya kayak Pertamina gitu pernah ya menentukan vendor dari Jakarta, Iya, tapi biasanya ternyata gitu. vendor yang ditunjuk korporat itu tidak yang benar-benar bisa mengcover Nggak sesuai ya. Nggak bisa menghandle juga. dengan keterbatasan Betul, logistiknya yang betul, ada di betul, Jakarta betul. atau di Surabaya. Sementara Sering banget itu gitu Bu Rini, sering banget. Jadi memang yang ditunjuk itu datang 6 bulan sekali gitu. Jadi nggak pernah dikunjungi, alatnya rusak, nggak pernah didatengin, memang seperti itu. Jadi tetap bisa, tapi Bu Rini tetap di tempat setempat gitu. ya kita mengajukannya di Pertamina setempat, nanti dari direktur Pertamina itu akan mengarahkan kita untuk ketemu pejabat pengadaan di kantor korporat Jakarta. Memang kita harus ketemu Tentunya tetap di Jakarta dong. Jakarta, ya. Presentasi lagi ya Bu ya.
kalau dulu mereka diberhentikan, kalau sekarang mereka harus menghasilkan uang sebanyak-banyaknya. BUMN. Jadi memang kemarin orang-orang korporatnya memang carinya harga murah. Tapi sekarang direktur utama di korporatnya itu lolos SPPK. Oh gitu. Jadi dia tidak terpaut dengan harga murah, tapi produk yang punya kualitas Yang bagus. benar, betul. Oh ya, alhamdulillah kalau Ya, gitu. alhamdulillah begitu. Tapi sebenarnya teman-teman bisa gitu. Kalau harganya nggak harus sama kan, kalau sekarang mereka bisa menemui ke korporat Jakarta, biasanya nanti dikasih tahu kok sama direktur rumah sakitnya, nanti ke sana ketemu dokter ini, beliau adalah bagian pengadaan untuk rumah sakit Pertamina se-Indonesia. Oh, gitu. Berarti masih bisa sebenarnya ya, tetapi tinggal negonya, kedekatannya, tapi tetap harus dihadapkan kepada pemegang saham di Jakarta juga tetap ya. Kalau misalnya Punya namanya korporat dan mereka sudah ada bagian pembelian untuk itu. Oh, bagian pengadaan pengadaan. yang untuk alat laboratorium. Oke. Karena memang kalau kita menawarkan ke Pertamina, biasanya mereka akan nanya, dokternya biasanya nanya, pakai di rumah sakit mana aja? Rumah sakitnya Pertamina ya? Jadi kan rumah sakit Pertamina apa kan rumah sakit Pertamina namanya? Jadi itu ada listnya kan kita, oh dipakai di sini dia tahu. Oh cuman 3 ya, cuman 2 ya? Cuma. Jadi dari Bu Rini itu kalau dari Pak Yuda ada juga yang BUMN tersentralisasi harus dari Lipo misalnya harus dari pusat Siloam kan juga harus dari pusat. Kalau yang itu kami belum, hanya saja RSUP-nya kami lewat BUMN. Oh gitu. Ya, jadi kami memang kuncinya di user oke itu presentasinya 50% gitu ya. Jadi tinggal nanti kita Di atas. Jadi user harus oke. Kami ada satu yang RSUP. Begitu ya. Itu pihak ketiga itu gimana ininya? Dia membangun rumah sakit lainnya. Jadi dia mendapatkan kontrak membangun dia kontrak vendor harus Ini Pak Yuda ini memang soft spoken banget, beda sama saya ya. Saya jadi harus gitu ya Pak ya. Jadi kalau user setuju itu dari 50% gitu ya. Berarti baru ke atas ya. Tidak sudah oke Pak, sudah deal apa belum baru makan? Kami sudah, jadi kami kebetulan faktor keberuntungan di tempat kami ada dua RSUP. Jadi satu RSUP itu kami kerjasama Alifat LED. Jadi kami sudah jalan Alifat saja. Jadi harapan kita bisa masuk di A200 atau Insya Allah. Jadi tidak berhenti di Alifat. Target utamanya itu pasti sistem. Iya. Jadi memang biar subsidi silang juga ya Pak ya. Memang Alifat pancingannya aja ibaratnya gitu. Siap. Ya kita doakan semoga Pak Yuda insya Allah segera deal dan kita semuanya segera deal juga, baik Alifat maupun yang lain-lainnya. Kalau dari Bu Tutut Bali gimana nih? Kemudian
ibaratnya apa sih, keroyokan ya, gimana sih? Jadi sebenarnya kadang-kadang kalau dari pusat, tetapi kan mungkin yang bawanya itu sudah kenalnya sama siapa, kita temui mungkin rame-rame, mungkin tergantung dari divisi masing-masing bisa mungkin. Harapannya gimana Bu Ratna ini ya? Semoga bisa, atau apakah dengan Pak Teguh, dengan Bu Ratna, atau dengan saya kalau ada orangnya saya gitu. Kalau menurut saya sih nggak apa-apa ya, mungkin Pak Rohimi bisa memberikan ACC Pak. Siapa tahu dealnya tembusnya seluruh Nusantara ini kan. Tapi memang kendalanya itu di biasa kalau tersentralisasi harganya ditekan serendah-rendahnya itu memang ya. Tetapi bukan tidak mungkin. Kalau menurut saya tidak ada yang tidak mungkin, sama seperti Bapak. Tidak ada yang tidak mungkin. Asal mau pasti ada jalan. Nah itu yang mungkin harus kita sinergikan ya Bu ya, benar ya Bu ya. Nah, jadi mungkin nanti kita tunda lagi kalau ada pertanyaan mengenai hal ini. Nah, mungkin ada pertanyaan yang lain tuh Bu Ratna. Tambahan lagi ya masih berapa? Pertanyaan selanjutnya ini kayaknya udah banyak kebahas ini. Sudah banyak kebahas. Tapi mungkin lebih ke ini ya, bagaimana? Gimana sih cara strategi pendekatannya itu bisa dapat ke rumah sakit gitu kayak gitu. Terus di sini kan apakah ada yang ditawarkan di luar harga? Ya misal di banyak ada solusinya sama kita. Kalau dulu ya, saya di awal-awal jadi marketing memang kita biasanya banyak bicara. Tapi sebenarnya marketing itu bukan banyak bicara. Ternyata marketing itu banyak bertanya. Bertanya di sini, Iya. bertanya dan mendengar ya. Jadi kita harus menggali informasi. Betul. Apa sih yang dimau user? Betul. Terus apa masalah yang dihadapi sekarang ini? Dan kita berusaha datang untuk menjadi solusi buat segala permasalahan mereka. Solusi memecahkan masalah. Jadi Apa masalah? kalau misalnya mereka kan, konsumsi airnya ternyata banyak, punya kita sedikit. Terus kalau mereka harus lebih banyak, ya udah kita kasih aja RO-nya di situ. Ya, Betul. Daripada dia menghemat jadi. Iya, bagaimana? Jadi terus yang harus ini sekarang kita ini kalau bicara level dengan user, dengan keuangan dan dengan direktur tidak selalu yang dibahas sama. Karena kalau kita bicara dengan keuangan, kita harus bicara penghematan apa yang dilakukan di alat kita. Tuh itu perlu dicatat juga Iya. tuh. Jadi kalau bahas dengan ngomong sama orang keuangan, gimana caranya menghemat biaya keuangan? Beda nih. Karena keuangan kan tahunya pasti apa sih yang dia dapat dari kita dengan beli harga yang lebih mahal gitu kan. Betul. Lebih mahal tapi bisa menghemat kos berapa? Kalau Iya. itu sebenarnya nggak mahal kalau sudah kita jelaskan Betul. bahwa banyak penghematan yang didapat rumah sakit dari alat kita. Betul. Benar juga ya. Jadi jangan sampai kita bicara ke dokter SPPK, ke keuangan, ke direktur semuanya sama. Kalau direktur itu biasanya dia lebih bicara ke teknologi terbarunya apa sih yang Kalau dokter ya. Kalau direktur ya, kalau direktur ke sana dia arahnya karena kebanyakan direktur yang sekarang kan muda-muda banget ya. Dia ingin punya alat itu yang teknologinya lebih canggih dari rumah sakit lain. Iya. Idealis juga sama lebih kayak melek teknologi lah, mau yang terbaru gitu. Kalau Pak Yuda, Jadi Balik lagi lah Pak Yuda ini. Kita ini menarik loh, dapat ilmu, kita harus gali banyak ya. ya, minggu lalu kami tanda tangan MOU di rumah sakit. Jadi kami ada satu pasal ke-9 ya, pasal ke-9 itu bunyinya kurang lebih kalau ada perselisihan kita selesaikan secara musyawarah mencari mufakat. Ya. Jadi pihak rumah sakit menyampaikan baru kami yang pasalnya saling menguntungkan, tidak ada tuntut menuntut. Justru di rumah sakit itu menguntungkan ya. Nggak ada tuntut-tuntutan ya, secara pidana perdata lah ya. Jadi pasal 9 itu kami bunyinya kalau ada Ini MOU itu gimana ya? Saya jadi pikir. ya itu salah satu yang poin kami. Jadi selama kerjasama kami tidak ada biaya tambahan atau biaya yang disembunyikan tiba-tiba dibagikan tuh nggak ada. Iya. No hidden cost kalau bahasa Solonya. Ya, jadi daftar harga yang satu
SPPK ini pakai ini, coba tanya dulu misalnya. Oh iya pakai kok bagus Pak Yuda, ini datang terus teknisinya, alatnya aman. Iya, jadi cabang itu kalau udah ada KSO, saya nanti launchingnya stabil gitu ya. Gitu ya. Jadi tiap tahun kemungkinan besar akan naik. Seharusnya ya Pak. Ya. Insya Allah. Nah, kemudian cabang berusaha menyiapkan alat backup yang satu tipe. Misalnya populasinya paling banyak ada 15, harapannya di kantor atau di rumah ada alat 15. Gitu. Jadi rumah sakit harus dibuat yakin, jangan ditakut-takutin. Jangan takut. Ya, seperti itu. Sampai jangan dibohong-bohongin. Ya, Jadi jangan tiba-tiba, oh ini belum termasuk pajak, belum termasuk loh, jadi malah harganya ternyata lebih mahal ya. Ternyata udah ini tidak termasuk pajak, karena ini udah jelas. info di awal gitu. Info di awal. Ya. Dan lagi apa ini? Kalau kami dulu, ini cerita masa lalu, selalu balikin orang rumah sakit. Mungkin Bu ini Ya, sama lah, ajak makan di luar kayak gitu. Oh ya. Cuma Terkait Pak. tips jangan bungkus kalau kami. Iya ya. Boleh makan tapi jangan bungkus. Tekor Pak. Ini anak 10, bungkus 10 piye? Nggak disampaikan aja. Kalau nesu enggak. Jadi boleh, tapi nggak boleh bungkus. Jadi apa ada lagi tips di lapangan yang bisa kita hemat. Kita nggak pelit nggak, cuma bisa. Tapi kalau ilmunya orang Cina memang seperti itu Pak, tidak takut kehilangan uang. Jadi biar uang itu yang bakal tiba-tiba dia keluar nanti masuk lagi di jalan sendiri. Kalau ilmu orang Cina katanya kayak begitu sih. Bu Tutut gimana nih Bu Tutut? Saya agak deg-degan soalnya dia udah gini-gini 20 menit lagi loh. Gak apa-apa Bu. Ini sebetulnya kami juga mengikuti dari cara yang ini, kemudian Relatif sama lah ya. Dan sekarang lagi. karena menurut kami balik lagi kepercayaan selalu kalau dipercaya itu kan rekomendasi dan membuka pintu rezeki yang lainnya. Jadi kami berusaha memberikan pelayanan kebaikan. Insya Allah nanti omset juga naik sendiri. Insya Allah berarti nomor 1 kepercayaan nih Bu Ratna nih. Bali percayaan. Sudah udah percaya udah aman semua. Tapi soalnya memang sering terjadi seperti itu, diajak makan, terus bungkusnya jauh lebih mahal lagi dibanding pas makan bersamanya. Itu saya pernah nemenin pas di Pekanbaru, makannya mungkin cuma sejutaan berapa, bungkusnya 3 jutaan. Jadi gimana ini bayarannya itu cara kerennya masih Ke rumah sakit ada dari bungkusnya itu memang harus. kalau mohon maaf Ibu Izin. Biar lebih contoh nih, coba-coba. Karena kalau misalnya bungkus, berikut lagi kita udah gak bisa makan di luar. Anggarannya udah habis pasti. Jadi harapannya sopan aja, biar kita bisa berlanjut. Karena harapannya itu sering karena kita promosi lah, promosi. Kalau bungkus pasti udah tekor. Untuk berikutnya udah kita nggak ikhlas lagi karena udah nggak ikhlas kalau bungkus udah nggak ikhlas. Kalau nggak makan budgetnya habis ya budgetnya. Ini selanjutnya Nah ini pertanyaan selanjutnya ini lebih terjawab ke pusat ya. Soalnya pertanyaannya, perlu nggak sih bantuan pusat untuk melakukan follow up ke rumah sakit yang sistemnya corporate atau group? Kalau ini bisa dijawab dengan kita ya, Bu Cynthia. Kita yang di pusat ini biasanya permintaan follow up dari cabang itu sebenarnya bisa dipertimbangkan, itu ada hal-hal yang ini ya, syarat dan ketentuan berlaku bintang-bintang. Sebenarnya bukannya berat atau apa, tapi pasti kita di pusat itu pasti bakal follow up dan membantu. Cuman memang kalau untuk perlu datang ke cabang-cabang itu prospeknya itu dealnya kira-kira kemungkinannya berapa persen? Kalau memang benar-benar
seperti Anda semua tahu, tiket pesawat, transportasi, dan lagi kadang orang-orang yang bekerja itu misalnya kayak di Arifax itu kan teknisnya cuma satu, judi. Nah, dia ngurusin yang lain juga, nanti jadinya kalau cuma satu orang keteteran kita yang di pusat, kecuali teknisi kita banyak. Terus tuh Saya bisa menambahkan ya, kalau memang misalnya nih Bapak Ibu ada prospek ini masih baru prospek ya, belum udah jadi ya. Kalau memang sudah jadi kan kita memang, kalau memang teknisinya belum ngerti alatnya, belum paham ya oke gitu. Tapi kalau baru prospek dan masih ragu ya, belum pasti. Maksudnya biasanya kan pusat itu datang sekedar buat nyundul kan gitu kan, sundul kan. Nah, jadi kalau disundul langsung dia ongkosnya ke pusat datang, biasanya langsung deal gitu kan ya. Bukan berarti kita mau enaknya aja, bukan. Nah, maksudnya karena sayang aja, sayang. Nah, tapi memang alhamdulillah ya, terus terang di saya ini kan sudah agak saya sebar, ada Pak Dede yang di Temanggung. Jadi untuk Indonesia bagian timur, mungkin mana Pak Dede tadi? Pak Dede halo, oh ada di belakang. Jadi kalau di Palembang, mungkin Sumatera itu ada Rizky ya. Terus di daerah Pulau Jawa itu memang ada Pak Dede dan ada teknisi Rafli namanya, tapi memang masih baru. Jadi kami harapkan memang bisa. Kalau dari kami agenda untuk datang ke cabang-cabang itu memang ada, tapi lagi kami atur ya, mohon maaf ya. Jadi bukan nggak mau, tapi memang kalau ada kebutuhan itu nggak apa-apa ngomong aja. Kalau sejauh ini kan dari kami belum ada ini, mungkin justru lebih bisa dihandle atau nggak juga atau gimana ya, nggak apa-apa Pak Yuda, kalau itu pun sekalian saya ngomong aja kalau memang perlu kami datang untuk training atau apa juga nggak apa-apa, nanti kami tinggal jadwalkan itu Pak Yuda. Terus belakangan ini juga sering kok sekarang bisa online, kita pandu secara online ya. Mau rapat dengan direktur perusahaan pun pakai Zoom, itu kemarin juga udah berapa kali online, nggak apa-apa, ditawarin aja. Apakah mau kalau dipandu secara online, presentasi segala macam? Karena itu juga efektif juga kok, ternyata tidak perlu datang jauh-jauh, kecuali memang secara teknis ya. Gimana kalau Pak Teguh dari PT Elgatama, apakah di pertanyaan ini ada tambahan? Kalau Elgatama dari pusat mungkin sering muter ini kalau Elgatama. Oh iya, terus untuk datang ke sana misalnya untuk teknisi, misalnya Anda berada di Manado, nah teknisi kami memang diperlukan ke sana untuk follow up sekalian. Nah kalau bisa memang prosesnya mungkin butuh waktu, nggak bisa dadakan, karena sekalian kita keliling misalnya ke Manado, sekalian kita keliling Sulawesi juga kayak gitu. Jadi kan ini ya biar nggak bolak balik kan, mending cabang-cabang lain juga ke cover juga kan. Jadi kalau misalnya ada presentasi seperti itu, mungkin bisa ngabarinnya jangan dadakan. Jadi kita sekalian bisa buat jadwal keliling ke daerah cabang tersebut. Gitu. Ada lagi, Bu Sylvia, yang mau ditambahin? Ada apa langsung aja? Langsung aja ya, pertanyaan selanjutnya. Oh, ya, biar cepat selesai. Nanti siapa tahu ada yang nanya kan, masih ada lowong waktu, masih bisa lanjut. Kita lanjutin aja Bu. Gimana sih, pertanyaan selanjutnya, tips melakukan komunikasi dengan pihak instansi pemerintah agar produk dapat tembus atau diloloskan jika TKDN belum terbit? Misal TKDN-nya belum terbit ini Bapak Ibu, bisa nggak masih lolos nih ke instansi pemerintahan? Ada yang nanya? Ada tips-tips triknya nggak? Kalau sekarang ini, kalaupun bisa, tapi itu harus ada ketentuannya bahwa produk tersebut belum ada yang produk TKDN-nya sejenisnya. Kalau sekarang memang nggak fleksibel yang tahun lalu, sekarang udah agak ketat ya. Kalaupun bisa bahwa memang belum ada produk sejenis itu yang sudah TKDN. Dan yang kedua bahwa ada persetujuan dari kepala daerah setempat. Misalnya dia menggunakan dana BLUD, berarti kita perlu persetujuan Pak Bupati apakah dibolehkan mereka membeli barang produk non TKDN. Dan aku rasa memang agak berat kalau di tahun sekarang ya, karena
mereka udah banyak peraturan dan ada peraturannya udah berlapis-lapis bahwa diwajibkan untuk membeli produk yang TKDN dulu diutamakan. Oh iya, saya koreksi juga tadi yang Muara 2 tadi belut BLUD. Jadi memang agak susah sekarang ya, tapi kemarin kalau memang ada, jadi persyaratannya kalau alat yang kita tawarkan belum ada TKDN-nya di alatnya sendiri segitu ya Bu ya, maka masih bisa alat kita masuk. Tapi karena sekarang sudah banyak sekali peraturan yang mesti TKDN yang mungkin agak kesulitan. Tapi siapa tahu dari Bu Tutut, biar terakhir Bu Tutut ada nggak yang masih bisa masuk kalau belum TKDN? Kalau untuk saat ini kami kalau pembelian pasti akan ditanyakan soal TKDN. Nah, sama seperti Bu Rini tadi, perlu persetujuan dari kepala daerah, kemudian dari instansi dinas terkait bahwa memang setuju. Harus ada kajian terkait pun harus bikin telahan kenapa harus memakai produk tersebut sementara produk TKDN ada. Nah itu kalau memang ada produk-produk. Makanya sekarang persyaratan rumah sakit itu memang produk itu belum ada di TKDN. Misalnya dia punya spek kalau kita punya fotometer udah menggunakan lampunya LED gitu ya. Sementara fotometer yang lain belum ada LED-nya. Tapi ternyata sekarang untuk kita udah TKDN, Raja Wali punya udah LED juga. Tapi kita kan sekarang udah TKDN kan, jadi masih nggak jadi masalah. Kalau dulu cuma kita masih telahan mereka bahwa dia tidak lagi perlu penggantian lampu gitu kan. Nah, tapi sekarang nggak bisa lagi karena ternyata Raja Wali pun juga udah punya ya, nah, misalnya seperti itu. Tapi kan sekarang alat-alat udah TKDN, alhamdulillah gitu kan. Kalau misalnya yang alat-alat ya kayak misalnya Alifan gitu belum ada yang sejenisnya yang 20 detik, mungkin masih bisa, tapi harus ada telahan dari instansi setempat dan ada persetujuan dari kepala daerah. Sebelum kepala daerah terkait tidak ada yang sejenis atau apa ada teknologinya yang dia tidak punya ya, lalu memang TKDN apa enggak? Biasanya kita juga ditanyain sih kalau memang mau membuat kajian. Mereka minta dibantu kajiannya sekiranya apa. Jurnal-jurnal apa gimana dia butuh nih kajian? Lebih ke mungkin after salesnya kita yang bisa diunggulkan. Nah itu bisa menjadi nilai tambahan di kajian tersebut. Jadi kelebihannya ya keunggulan dibandingkan dengan yang lain gitu ya. Jadi kalau TKDN misalnya jauh atau nggak ada yang ngurusin kan percuma juga. Ya kan? Tetap kepercayaan kan ini Bu. Jadi kalau ini banyak. Tetap beda ya. Ini next level ini kalau ada kepercayaan apa aja yes. Oke Pak Yuda, ada lagi tambahan ini TKDN dan TKDN ini? Kalau tidak alat diatur pasti alat. Ya kalau memang misalnya ada yang tak TKDN, misalnya masih bisa masuk enggak, gimana caranya? Izin berbagai. Bisa belum terbit atau Ya, tidak? kalau KSU kami lanjut saja. Tetap lanjut aja. Oh iya Pak. Ya karena sebenarnya kan, ya saya boleh nggak ngomong di sini kan? Agak. Ya jadi kalau misalnya TKDN ini kan tingkat komponen dalam negeri ya, sebenarnya kan itu tidak full dibuat di dalam negeri. Jadi bahkan labor pun, tenaga kerja pun masuk dalam komponen persentase TKDN tersebut. Jadi tetap dihitung. Jadi paling hanya berapa persen saja. Tapi kalau benar-benar menciptakan gitu kan, saya meremehkan sumber daya Indonesia ya, masyarakat Indonesia ya, tapi memang kan beda. Jadi bikin alat kesehatan itu kan bukan bikin apa ya, kalau sepeda ontel mungkin nggak begitu ini nyawa ya, tapi kalau alat kesehatan salah analisa atau gimana kan mengakibatkan hilangnya nyawa gitu kan. Nah, jadi ini betul-betul harus diriset berulang-ulang kali gitu ya. Jadi bukan hal yang sangat mudah untuk dijadikan TKDN seperti itu. Jadi memang betul ya, kalau memang ada yang TKDN yang betul-betul dibuat dalam negeri, yang kita semua tahu bahwa ini adalah, saya nggak tahu ini peraturan terus berubah-ubah ya. Tapi kita harapkan kita bisa terus-menerus mengikuti peraturan yang ada ini, kita bisa terus jalan entah gimana pun peraturannya, kebijakannya, tapi kita bisa terus jalan, jangan terpengaruh. Mungkin karena kepercayaan juga itu, tapi kita tetap harus moving forward, ya kan?
innovate terus, ini salah satu contohnya. Kalau jadi tadi ini pertanyaannya sepertinya sama kata Bu Randa tadi, vital marketingnya kita tepat sasaran tuh gimana caranya? Tepat nggak? Misalnya nemuin siapa gitu dari pertama kali itu. Kayaknya ini pertanyaan dari cabang-cabang baru. Jadi Iya. gimana sih biar marketing kita tuh tepat sasaran, Ah. nggak meleset? Apa nemuin? Yang pertama kali itu siapa dulu? Nah, misalnya usernya itu mungkin mohon maaf ini agak low sedikit apa tidak apa-apa. Jadi biar lebih yang mungkin ada yang baru-baru juga pengen tahu, mungkin ibu pertama kali datang apa ngobrol sama analisnya apa langsung ketembak kepala laboratorium dokter SPPK misalnya gitu, atau langsung ke direktur, oh teman saya, misalnya teman kepala dinas. Gimana kalau biasanya? Kalau sekarang ini kan kita udah di marketing modern ya, Ya. bisa dibilang ini beda dengan marketing tradisional dulu bahwa kita cukup menemui VIP-nya. Kalau Oke. sekarang enggak, karena membangun hubungan itu punya persentase 40% untuk bisa menciptakan deal. Oh, Biasanya kalau saya datang ke pelanggan baru, kita nggak kenal sama sekali, saya akan cari media sosial. oh sosmednya Bu. Nah, saya cari dokternya ini siapa. Oh, masya Allah. Saya oh, cari boleh kalau sampai masya Allah. link-link yang terdekat dia yang Oh. saya kenal siapa. Harus kulik-kulik informasi nih Bu ya. Iya. Jadi kalau di sosmed itu ya, di situ kan misalnya kita buka Instagramnya, di situ ada follow by, di follow oleh. Nah itu Iya. bisa kelihatan itu siapa aja yang Iya, mereka. orang-orang. Terus dari postingan dia kan kadang bisa foto bersama atau apa. Oh, ternyata dia kenal gitu kan. Saya minta direkomendasikan dokter tersebut, dok. Saya mau ketemu dokter itu kayaknya dokter kenal ya. Hati-hati di ini dia ada foto dokter. Bisa nggak saya direkomendasikan? Saya mau silaturahmi. Pengen kenalan dong. Silaturahmi Iya. dulu. Dan kalau ke sana pun kita jangan langsung menawarkan, tapi kita menggali informasi, perawatannya apa, masalah yang dihadapi dia apa, sehingga ketika kita bicara sama beliau, kita bisa menjadi solusi untuk permasalahan. Lebih nyambung ya Bu, jangan ketemu beliau nggak mau gitu ya, Karena nggak apa-apa ya. kalau kita orang baru, kita menjelaskan sebagus apapun, kayaknya belum tentu 5% diterima dia Betul, betul. untuk bisa. Tapi dengan direkomendasikan orang terdekat dia, kayaknya jalan masuk kita lebih enak gitu loh. Iya, biasanya saya kalau masuk ke dokter SPPK seperti itu. Artinya untuk membeli produk yang mahal itu butuh kepercayaan dulu. Iya. Trustnya dulu kita bangun supaya kalau kita menawarkan harga mahal, orang itu tidak keberatan. Betul. Karena yang kita omong dia percaya udah gitu loh. Oke. Bahwa kita bisa menjadi solusi buat mereka. Kan kalau kita misalnya bicara alat BA, banyak kok alat setara yang harganya lebih murah. Kalau kita baru masuk dengan gak kenal, dokter pasti jawab itu kan. Ada loh produk ini harganya lebih murah. Iya, suka bagus gitu ngomongnya. Kita tambahin 1 M lebih gitu kan. Nah kalau udah kita nggak kenal, kita nggak Jawabnya gimana nih? Kita selesai. Jawabnya Bu Rini misalnya yang ini lebih murah loh. Jawabnya gimana? Kalau dia bilang lebih murah, saya akan jelaskan. Kalau kita beli alat mahal, tapi nggak ada bengkelnya, kayak kita beli mobil Mercy tapi bengkelnya di Banjarmasin nggak ada, pasti akan banyak biaya maintenance Ya, yang ya. dikeluarkan. Karena harus mendatangkan teknisi khusus dari Jakarta khusus untuk mobil Ngurusin. Nah kalau kami udah ada SOP teknisi minimal 1 bulan sekali. Nanti kita akan kasih sertifikat kalibrasi free 2 tahun sekali. Jadi kalau mereka selama ini kan ada yang kalibrasi minimal 7,5 juta ya kita kasih free. Nah biasanya apa yang jadi kesulitan dokter itu saya tawarkan di kelebihan alat kita. Nah, seperti itu. Jadi memang kadang-kadang Jadi memang kadang-kadang kalibrasi kan memang ada digratiskan ya. Iya. Tapi ada yang mungkin alitas beda atau gimana? Kalaupun dari Alifat kita harus bayar, kami menggratiskan ke customer. Biasanya seperti itu. Jadi yang bayar itu kita. Tapi itu perlu berarti untuk dinyatakan di awal bahwa free kalibrasi 2 tahun. Nah, gitu itu harus dicatat nih Bapak Ibu nih. Maksudnya memang kita anggaplah seandainya kita beri free, tapi kita nggak ngomong, kan nggak tahu kan. Jadi kita mesti ngomong di awal. Kita kasih free kalibrasi 2 tahun dong. Gini bla 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 bla. Ini loh, dok, ini. Terus yang biasa jadi kendala itu respon teknisi.
Ya. Kalau di tempat kami memang teknisi maksimal harus dalam 30 menit sudah merespon, kalau misalnya di telepon atau di WA sudah dibalas. Cepat ya, 30 menit ya. Nah, Bisa nggak? maksimal 30 menit merespon dulu kan, kalau orang nggak diperhatikan biasanya suka kecewa ya. Jadi harus, kalau misalnya dia dihubungi di jalan nggak sempat angkat nih, begitu sampai dia harus telepon balik apakah ada yang bisa dibantu seperti itu. Dan alat backup kita memang selalu ready di kantor cabang, karena itulah kelebihan kita yang orang lain nggak punya. Karena kalau kita sama dengan mereka nggak punya alat backup ya, pasti mereka berpikir ngapain kita beli, harganya sama, mereka punya pelayanan yang sama. Iya. Kita harus punya pelayanan lebih sehingga orang itu bukan membeli produk kita tapi membeli pelayanan. Pelayanan kita ya, servisnya ya, betul. Mungkin alat mungkin boleh sama, boleh yang lain lebih murah, lebih apa, tapi kita pelayanannya number one dan kepercayaan. Iya, itu pentingnya paling penting kepercayaan. Karena kalau nggak ada kepercayaan, mereka nggak akan membeli alat kita yang harganya ratusan juta. Betul sekali. Ini ada yang mau menambahkan karena sepertinya sudah terjawab semua. Karena waktunya ini sudah habis sebenarnya. Karena pertanyaan terakhir itu bagaimana menerapkan pernah jual yang baik, itu sudah dijawab semua. Udah selesai semuanya ini. Jadi ini ada sesi tambahan atau sudah? Sesi tambahan atau sudah Bapak Ibu? Habis? Masih ada yang ingin ditanyakan 1 menit? Pak Rohimi mau nambahin kita. Pak Rohimi ingin apa ini? Saya mau menambahkan ya. Tadi coba kita perhatikan tadi Ibu ini bilang ke customer itu banyak bertanya ya. Nah kalau banyak bertanya tapi jangan terus tanya terus ya, habis-habis. Jadi kunjungan pertama tanya ini, tanya itu, akhirnya kita tahu apa yang dia perlukan ya, apa yang dia belum dapat ya. Jadi kita kalau yang dia belum terpenuhi kita bisa menambahkan ya. Kalau dia ada kesulitan kita bisa mengatasi ya. Nah jadi dibilang tadi banyak bertanya. Nah kita semua tahu ya bahwa hidup itu penuh pertanyaan ya. Kenapa alat kita nggak bisa masuk ya? Ada karena mahal, karena apa jelek atau karena apa? Nah kita semua harus tahu ya. Jadi hidup penuh pertanyaan, tanya dalam diri sendiri ya. Kenapa saya nggak bisa masuk ya? Nah itu yang dipraktekkan sama guru ini. Ya tanya ya. Pasti segala sesuatu itu ada lebih, ada kurang. Nah, tadi saya dengar juga ada bahas masalah harga. Saya sering training ya. Saya tanya harga kolesterol berapa per tes ya, harga trigliserid berapa per tes. Umumnya pada nggak hafal. Nanti dulu Pak, dilihat dulu ya. Nah, nggak bisa, gimana kamu mau nego ya. Jadi saya bilang paling tidak kamu hafal 10 parameter ya. Jadi misalnya nih ya, glukosa kamu tahu jualnya ada yang misalnya 2.000, 3.000 atau 5.000 ya. Jadi kalau dia bilang mahal ya, atau kalau ditanya nyari dulu ya, harusnya kamu langsung bisa jawab. Dan paling tidak ya, kamu tahu, jadi saya suka check up ya di Siloam, terus ada di Prodia, di Pramita, itu kan ada kwitansinya, ada perinciannya ya. Kamu tahu berapa itu tes glukosa, kolesterol ya. Glukosa itu kalau nggak salah sekitar 35.000, kolesterol 65.000, 75.000 ya. Nah, sementara kamu jual cuma berapa? Glukosa ya 3.000, 4.000 atau berapa? Kamu dibilang mahal, kamu bingung. Nah,
Sementara dia narik ke pasien ya 35.000 ya, ada yang 65.000 ya, pelajari lah. Jadi ingat tadi banyak pertanyaan. Nah, di ilmu marketing saya pernah mengajarkan ada open proof, close proof. Open proof suatu pertanyaan yang jawabannya uraian atau penjelasan dan lain-lainnya. Itu tadi yang dimaksud ini yang dilakukan. Selama ini punya masalah apa? Nah, misalnya kan, ya ini kalau saya pesen barang 3-4 hari baru datang ya. Nah, kalau gitu kalau punya saya pesan sekarang tak antar sekarang sebelum jam 2 atau hari ini bisa selesai. Nah, itu pakai pertanyaan, bukan ngoceh aja barang kita gini gitu ya. Dia bisa dengerin bisa enggak, tapi dari pertanyaan itu kita akan jadi mengerti maunya dia apa, punya kesulitan apa, dan lain-lainnya ya. Nah dari situ kita bisa menyelesaikan masalah dia. Nah dia diselesaikan masalahnya akan setuju, senang ya. Nah ingat pulang dari sini ingat ya, minimal hafal ya, hafal 10 parameter kalau kimia klinik ya, produk. Jadi ingat-ingat dihafalin lah. Kita punya Rotem harus ingat itu ya, punya Amos ya harus ingat ya, bukan tahunya biosistem aja ya. Terus apalagi itu Alifab aja ya. Makanya saya pernah buat figura itu ya. Nah produk-produk belum semua saya cetak itu ya, nanti pada dikirim, taruhlah di dinding, tiap hari kamu lihat ya. Jadi ingat ya, oh saya rumah sakit A baru masuk 1 produk, 2 produk, nah dikembangkan lagi ya. Nah jadi itu saya nambahin ya. Jadi bertanya, open proof, bukan dikte aja ya, banyak-banyak bertanya, dan masalah harga jangan dipersoalkan lagi ya. Ya jadi dihitung, harus ngerti harga per tes berapa. Jangan tahunya harga per box misalnya 5 juta, mahal amat. Ya kamu kan nggak ngerti harga per tes. Kalau dibagi misalnya kan ada 1 box ada yang 1.600 tes, ada yang 800, dibagi jadinya murah. Ya jadi harus tahu hitung-hitungan ya. Jadi itu aja tambahan dari saya ya. Ini terima kasih tadi, ini contoh-contoh yang luar biasa ya, bagus ya, boleh ditiru, dicontoh ya. Terima kasih gitu aja ya. Baik, terima kasih kepada Pak Roy. Jadi yang sudah Pak Roy ajarkan selama ini memang benar-benar harus sudah diterapkan seharusnya ya. Jadi memang open proof, close proof gitu. Jadi kalau kita pengen menggali lebih banyak informasi kita open proof. Gimana Pak Dokter biasanya? Nanti kan kalau bagaimana gitu kan dia jelasin. Ya gini. Jadi tadi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Rohmi dan Ibu Mustikarini, Pak Yuda dan Ibu Tutut sangat berguna sekali ya. Yang baik, banyak yang baik ya. Ini bisa dicontoh, bisa jadi akan berbeda-beda dengan setiap rumah sakit, cara penanganannya mungkin kasus atau persentasenya seperti apa. Tadi kalau ingin memberikan kalau bayar lebih cepat itu tidak harus seperti itu gitu. Tetapi jika memang memungkinkan dan mau diterapkan bisa gitu. Jadi ini bisa menjadi ide untuk daripada saya dibayar lama-lama mendingan hilang 5% tapi dibayar lebih cepat daripada yang lainnya. Enak mana kan? Enak dibayar lebih cepat. Karena itu kalau orang bilang ilmu ngendep ke duit ya kalau bahasa Palembang ya. Jadi duit ditahan kan kita serempot. Mendingan cepat dibayar, cepat selesai.
Baik, sekian dari kami, ini menarik sekali ya. Terima kasih Bu Ratna juga ini. Kalau ada butuh tambahan ini lagi apa konsultasi pribadi boleh nanti. Ini kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita serahkan lagi kepada MC-nya Pak Wisnu dan Pak Yudi. Ini abang-abang ini